Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Yang terhormat pakar kurikulum Umi Malina SPD, para walas dan juga para tim kedisiplinan yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mari kita kepada puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, baik nikmat sehat, nikmat iman, nikmat takwa, sehingga kita masih berkumpul pada pagi ini dalam keadaan sahabat guna untuk mendengarkan atau belajar lagi mengenai budaya positif tentang kedisiplinan siswa. Yang kedua, salawat dan salam mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah dan perintah beliau dan kelak akan mendapatkan syafaatnya yang terakhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh Ustaz Baryansa SH. Waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Semoga baca mendengarkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk membaca pada akhir pembicaraan ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Kunci Anak SPD. Pada Bapak dan Bapak persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يعافي كلمته يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا في الآخرة وزيادة في علمي وبارك في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في دفرة الموت والنجاة من النار وفعل السلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.
Terima kasih kepada Bapak dan berdoa. Selanjutnya ke acara inti, yaitu pemaparan materi atau penjelasan mengenai budaya positif mengenai kedisiplinan siswa. Dan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ardi Masnata Putra SPDTR. Kami persilakan. Cek satu. Baik, terima kasih Pak Gali Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Siang malam makan coklat kedua sama Pak Tuwo. Yang jawab salam dengan semangat kudoakan kayo rayo masuk surga pulau. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nyambung tak tadi? Mantun ya. Pak, ini masnya siram. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Di tengah-tengah kesibukan kita masih diberikan nikmat untuk bersama-sama berkolaborasi, meningkatkan kapasitas, menambah wawasan, saling berbagi. Mudah-mudahan ini merupakan ya tujuan Allah bagi kita untuk menyayangi kita ya sebagai guru, karena sejatinya sebagai guru kita harus terus belajar sepanjang hayat, meskipun tidak di dalam kelas yang formal ya gitu. Salawat beriring salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada sekolah yang telah memberikan kesempatan, memberikan izin kepada kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan diseminasi atau pengimbasan. Ya, ini merupakan salah satu program guru penggerak. Sekarang ini di modul 1.4 ya, di modul 1.4. Judulnya budaya positif. Ya, jadi kami sudah melaksanakan 4, sudah jalan ke 5 modul dari 10 modul yang ditentukan. Dalam salah satu modulnya itu ada tugas aksi nyata ya, jadi rangkaian setiap modul itu ada merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, kemudian demonstrasi kontekstual, I-nya itu elaborasi pemahaman, kemudian koneksi antar materi, yang terakhir aksi nyata. Jadi setiap akhir modul itu ada aksi nyata. Nah, untuk aksi nyata ini pengimbasan kepada guru-guru yang ada di sekolah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sekolah, terkhusus kepada Umi Malina sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan spesial ya kepada teman-teman rekan-rekan guru. Dalam hal ini diminta untuk hadir membersamai wali kelas dan bidang kedisiplinan ya, yang mengurusi masalah kedisiplinan siswa. Ya, saya pikir ya memang ada kaitannya dengan kedisiplinan siswa ya, ada kaitan yang sangat erat antara kedisiplinan siswa dengan materi yang sekarang sedang kami bahas ya, termasuk wali kelas juga, karena sangat bersinggungan secara langsung dengan murid-murid. Baik, langsung aja insya Allah kita akan bersama-sama sampai jam 12 insya Allah ya, jam 12 membahas kira-kira berapa slide ini sudah saya siapkan, sekitar 60-an ya, 60 set. Ya, salah 1 jam ke depan kita sama-sama, dan saya minta
partisipasi dari teman-teman untuk secara aktif ya bertanya ataupun berdiskusi, karena sifatnya adalah sharing, berbagi, memberikan pendapat, ide dan sebagainya. Ya, karena kita sini sama-sama belajar ya, terutama saya di sini posisi sedang belajar untuk mengimbaskan apa yang saya pelajari. Ya, walaupun memang belum paham betul sebenarnya ya. Nah, ada pun yang mungkin teman-teman secara sepintas mungkin sudah berpikir ya, karena dalam bayangan kita apa yang saya sampaikan mungkin itu sudah keseharian kita sebenarnya ya, sudah keseharian kita. Apalagi tadi sempat ngobrol dengan Serike ya, GP kita angkatan kedua, ya katanya kalau budaya positif itu sebenarnya sudah keseharian, sudah makanan kita sehari-hari ya kata Serike tadi. Jadi perlu kita kosongkan gelas mungkin ya, kosongkan gelas untuk menerima ilmu, walaupun mungkin itu sudah kita laksanakan, sudah kita jalankan, sudah menjadi budaya kita, tapi rasanya akan semakin kuat dengan dasar-dasar dari ilmu pengetahuan ya. Ada yang mengatakan, oh itu teori, itu hanya teori lah, kan memang kita bergerak, berjalan, melaksanakan berdasarkan teori ya. Itulah gunanya kita kuliah kita belajar memahami teori ya, untuk ke depan kita melaksanakan apa yang menjadi teori tersebut. Ini ya. Oke, sudah ini pemahaman penerapan. Selanjutnya, budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya sebenarnya tidak ada istilah yang pengertian yang tepat ya, pengertian yang baku. Ini saya coba rangkum aja. Budaya positif di sekolah itu seperti itu ya, nilai-nilai kebaikan, intinya nilai-nilai kebaikan yang positif ya, intinya gitu, untuk melahirkan pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab ya, karena slide-nya banyak. Nah ini yang akan kita bahas teman-teman. Ada perubahan paradigma baru, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, itu siapa itu yang buat, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah ini banyak nih ya, ada 8 konsep utama yang akan kita bahas satu-satu. Mungkin nanti ada kaitan setiap konsep ini dan jadi kerangka berpikir ya, kerangka berpikir kita sebagai guru, sebagai wali kelas, dan sebagai penindak kedisiplinan siswa nanti ke depannya. Itu mudah-mudahan. Lanjut. Perubahan paradigma baru. Nah ini kita mulai dari konsep yang pertama, perubahan paradigma baru. Langsung aja. Apa yang dimaksud dengan perubahan paradigma baru? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang jadi sekarang memang sedang dilaksanakan kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka itu poin-poin utamanya yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya, paradigma baru. Paradigma barunya itu berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu ya, mungkin sudah ada yang pernah dapat informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi, belajar berdasarkan kebutuhan siswa ya. Jadi di dalam kelas itu penuh dengan keragaman murid-murid ya. Ada yang tingkat keragaman intelektualitasnya, ada yang keragaman latar belakangnya, ada yang keragaman minat dan potensinya, dan lain-lain ya. Jadi kita sebagai guru mencoba untuk menggali informasi awal terlebih dahulu dari murid-murid kita sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran. Namanya itu asesmen, biasanya seperti itu ya, asesmen awal ya, berdasarkan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah nanti profil pelajar Pancasilanya nanti kita ulik lebih dalam lagi. Kita lanjutkan dulu. Nah ini profil pelajar Pancasila ya, seperti yang mungkin juga teman-teman sudah pernah dengar. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya, ada 6. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Jadi 6 ini merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan kita saat ini, ya, yaitu membentuk pribadi murid yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya ini sangat banyak kaitannya dengan sekolah kita, ya. Jadi maksud kami sebenarnya apa yang dipelajari oleh yang diturunkan oleh pemerintah saat ini kita padukan. Namanya kita sekolah Islam terpadu itu gitu sebenarnya. Jadi memadukan konsep pemikiran dari kurikulum nasional dengan kurikulum SIT, ya. Namanya itulah yang disebut dengan terpadu. Makna terpadu itu seperti itu. Jadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, itu standar SKL kita masuk ke pasti masuk ke mana SKL kita, 7 SKL kemarin. Beriman itu masuk ke berakidah yang lurus, gitu ya. Beribadah yang benar dan seterusnya, ya. Berkebinekaan global masuk ke ya, pokoknya ini ada semua, ya. Jadi itu yang pertama, berkebinekaan global. Jadi maksudnya kita di dalam satu sekolah ini terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya, saling menghormati, saling menghargai, gitu ya. Agak mending. Kemudian Pak, di mana loncengannya? budaya Sini, yang Pak. makin lama makin hilang, makin tergerus, mencoba untuk kembali diangkat dengan lumayan. tujuan profil pada kita, yaitu bergotong royong. Jadi diharapkan ini digalakkan di sekolah kita, khususnya digalakkan kembali budaya gotong royong ini, karena ini merupakan tradisi dari negara kita, ya, gitu. Kreatif, mencoba untuk mencari solusi dari sudut pandang yang beraneka ragam, ya. Kreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul dari murid-murid kita, ya, khususnya turunan dari kurikulum nasional. Oke, kita lanjutkan. Perubahan paradigma, teori kontrol yang pertama. Kita lihat langsung. Nah, banyak. Ini ada semacam simulasi, Bapak Ibu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Apakah Anda dan atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ini simulasi, coba buka tanganku. Buka. Ya, saya tidak mau karena sesuatu itu berharga, ya, gitu ya. Ini simulasi untuk mengantarkan kita kepada satu teori namanya teori kontrol. Ini miskonsepsi, Bapak Ibu, yang terjadi selama ini. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif
dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini ilusi. Coba ada tanggapan kenapa ini semua dikatakan ilusi dalam teori kontrol? Apakah guru mengontrol murid itu benar? Atau ada yang membuat murid merasa dikontrol oleh guru? Kenyataannya seperti apa? Gitu ya. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa seperti tadi kan, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya yang mengontrol murid itu siapa? Yang mengontrol murid, yang mengontrol murid ya dirinya sendiri ya. Yang mengontrol murid, yang murid itu sendiri, gitu ya. Yang mengontrol murid, yang murid itu sendiri, berdasarkan tadi simulasi tadi kan. Tinggal apakah murid itu mau atau tidak dikontrol, berdasarkan apa dia dikontrol, itu pertanyaan selanjutnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, seolah-olah ini ketika kita mengkritik siswa, murid, membuat rasa bersalah, itu akan memuatkan karakter mereka. Padahal yang terjadi adalah kenyataannya murid semakin mempunyai rasa apa? Kecewa, ya, kecewa, mungkin juga menyimpan perasaan dendam dan seterusnya, ya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini juga berkaitan dengan apa tadi yang disimulasikan, ya, bahwa yang berhak memaksa orang dewasa juga sebenarnya tidak punya hak untuk memaksa, ya. Yang membuat kita melakukan sesuatu itu bukan orang dewasa sebenarnya, ya. Nah, terakhir ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini juga akan kita bahas, ya. Lanjutkan, nanti lebih jelas lagi. Nah, perubahan paradigma stimulus respon sebelumnya menjadi teori kontrol itu seperti ini, Bapak Ibu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang terjadi, itu yang seharusnya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku ternyata memiliki tujuan berdasarkan teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu yang menjawab tadi, ya, menjawab tadi. Saya bisa mengontrol orang lain, itu berdasarkan stimulus respon. Kenyataannya, kalau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau teori kontrol nanti akan lebih jauh. Yang terjadi adalah menang-menang, win-win. Disiplin positif, lanjut kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Nah, kalau selama ini makna disiplin itu apa? Makna disiplin yang selama ini kita pahami sesuai aturan, ya? Patuh terhadap aturan. Nah, sebenarnya makna disiplin itu sendiri artinya belajar, ya. Jadi di dalam materi ini disiplin positif ditambahkan kata positif, ya, supaya memperjelas bahwa disiplin itu merupakan belajar, ya, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Kita agak cepat, nanti ada simulasi soalnya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Nah, ini kata kunci. Mohon diperhatikan, tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Itu menurut teori yang sedang kita bahas saat ini. Jadi disiplin positif itu menerapkan disiplin, tujuannya menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman, atau tanpa hukuman. Itu tanpa semua. Jadi yang mencoba dimunculkan adalah menumbuhkan kesadaran. Next.
Berat, memang berat ya. Kalau saya kan tugasnya menyampaikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menumbuhkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini tujuan kita sebagai pendidik menumbuhkan tadi supaya mereka disiplin dirinya itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini salah satunya tadi ya, profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai kebajikan. Tapi lebih jauh dari itu, saya mencoba untuk mengaitkan ya, karena kita sekolah Islam terpadu seharusnya lebih luas lagi nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Menurut Pak Yan ya, karena kita yakin dasar-dasarnya itu jelas dalam Al-Quran, ya, dalam sirah, dalam hadis dan seterusnya. Jadi ini mudah-mudahan semakin menguatkan kita kalau kita punya dasar nilai-nilai kebajikan yang harus dituju atau dicapai, ya, sehingga murid-murid itu memiliki motivasi intrinsik. Apa intrinsik? Apa motivasi intrinsik? Dari dalam, ya, bukan ekstrinsik, ya, bukan dari luar. Kalau imbalan, hukuman, penghargaan itu dari luar, ya, sifatnya dari luar. Sedangkan ini yang kita harapkan ini menumbuhkan kesadaran untuk memiliki motivasi dari dalam. Nilai-nilai kebajikan, nah ini ya yang aku sampaikan tadi. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat manusia yang memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, jadi disepakati bersama. Dan setiap agama ya sama, yakin bahwa itu nilai-nilai kebajikan. Ya, mau agama apa, mau suku apa, jujur pasti semua orang yakin itu nilai-nilai kebajikan. Tanggung jawab itu nilai-nilai kebajikan. Ya, mandiri, gotong royong itu nilai-nilai kebajikan yang tak perlu dipertanyakan lagi, sudah disepakati oleh semua suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, nah ini ya, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini secara khusus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, ini sebetulnya ada elemennya seperti yang dibahas pada pertemuan sebelumnya ya, Cici, Menopi, Madinah, ada dibahas. Tapi saat ini kita fokusnya lain dulu ya. Ini beriman, bertakwa kepada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, itu ada sub elemennya lagi, ada turunan-turunannya banyak itu. Ya, penjelasannya ada mandiri itu apa saja misalnya, ada indikatornya, bernalar kritis dan seterusnya. Terus saat ini itu saja. Nanti pertemuan selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia, kita mulai masuk ke kebutuhan dasar manusia. Apa yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ada pengertiannya enggak? Belum ada. Ya sebagai manusia itu disimpulkan oleh menurut, tidak tahu lupa namanya, disimpulkan ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mendasar kita untuk bergerak melakukan sesuatu itu ada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Secara umum dikelompokkan menjadi 5. Ya, itu kesimpulan itu apa dan pengertiannya kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan manusia itu untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu diantaranya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup, survival. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok dan seterusnya. Penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Mandiri, kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya dan seterusnya. Sedangkan kebutuhan selanjutnya adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, Bapak Ibu hadir ke sini, kebutuhan dasarnya apa? Dan hidup. Iya, Pak ya. Bertahan hidup. Kalau enggak, tinggal di luar kan. Karena kuncinya suka. Ya. Yang lain suka. Gimana maksud? Ya,
Ini kebutuhan yang bisa lebih dari satu yang kita miliki untuk melakukan sesuatu. Tujuan yang mendasari kita. Kalau Pak Anang bertanya kerja, kalau bisa datang dia kerja. Ya, benar ya. Ada yang lain kasih tanggapan? Kira-kira kalau aku sendiri apa kebutuhan dasarnya? Kasih sayang kan? Ya. Berarti perlu diperhatikan kawan-kawan sekeliling kita. Kalau kita perhatikan dia suka merenung, ngelamun. Nah, ini ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Misalnya Pak Ya nih, ngelamun, ngerenung, lagi butuh ini. Kebutuhan dasarnya tentang itu. Ya. Kalau tadi ya kasih sayang. Iya kan? Berarti ini kesimpulan yang bisa kita pegang bahwa setiap perilaku manusia itu ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah sekarang aku minta teman-teman coba dibayangin murid-murid kita ya yang bermasalah. Ada kan? Kira-kira Fadlan misalnya, apa kebutuhan dasar? Nah ini tadi ada ini pengecualian ya. Pengecualian untuk yang berkebutuhan khusus belum bisa masuk ya, belum bisa masuk. Apa teman-teman menurut teman Ade, Bude? Apa Umi Ade? Misalnya murid Ade ada yang bermasalah misalnya. Nah kira-kira Ade bisa simpulkan nggak ini video ini ternyata butuh ini misalnya? Apa deh? Atau yang lainnya boleh? Sayang nih. Contohnya apa? Anak pernah manggil anak misalnya, atau misalnya ada anak yang terlambat, sering ya. Nah, apa kebutuhan dasar dia yang anak simpulkan kira-kira? Alasan dia terlambat pasti ditanya kan? Nah, apa? Jadi kesimpulan anak setelah melihat materi ini, kira-kira apa simpulannya? Ada anak terlambat, apa alasannya? Buang-buang. Nah, apa kebutuhan dasar aku itu? Sama. Kasih sayang, ya. Jadi kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang peduli dari orang tuanya untuk memenuhi anaknya hadir tepat waktu ke sekolah. Jadi ini bisa ini teman-teman apa yang mendasari kita sebelum kita menindak anak perlu kita gali informasi awal kenapa anak itu melakukan kesalahan. Pasti ada dasar-dasar, pasti ada dasarnya. Yang paling sering kita temui apa? Misalnya yang wah gagal, preman, dasar ini ya bahasa apa? Yang apa? Sering gangguin temannya. Itu dia pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah tugas Pak Gali dan kawan-kawan adalah menyalurkan. Enggak? Anak-anak yang dia kebutuhan penguasaan tadi ya, yang anak-anak yang super tadi, powernya berlebih, wali kelas, maksud aku, siswaan bersama-sama berkolaborasi menyalurkan kebutuhan dia itu supaya terpenuhi, ya, yang penguasaan tadi. Bapak Ibu, dalam satu contoh kasus anak-anak yang bermasalah itu bisa banyak kebutuhan yang kita temui, bisa bertahan hidup, bisa kasih sayang, bisa penguasaan dalam satu kasus bahkan ya, bukan per anak. Maksud aku dalam satu kasus. Contohnya apa? Misalnya ada anak yang ngambil bekal makanan kawannya. Nah, ada bisa 5 kemungkinan kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Contohnya apa? Kalau misalnya dia ngambil makanan kawannya karena dia lapar, alasan dia kan karena dia lapar, tidak sempat makan di rumah. Tidur jajan, berarti kebutuhan bertahan hidup, benar ya? Itu jadi selanjutnya wali kelas bisa Ngasih duit. intinya menemukan solusi. Makan gratis. Ya itu salah satunya tujuan dari pemerintah melaksanakan program makan siang gratis. Ada lagi misalnya setelah kita tanya, kita gali, ternyata alasan dia kalau dia ngambil itu, ya teman-temannya jadi ngadu dengan wali kelas. Kemudian wali kelas ngadu, melaporkan dengan orang tua. Berarti kasih sayang dan rasa diterima butuh perhatian ternyata anak itu kan
Kalau misalnya niat dia mengambil bekal makanan temannya itu tujuannya itu tadi. Dia dibuatin bekal dulu. Ada yang misalnya kalau setelah kita tanya ternyata dia pengen kalau penguasaan tuh apa itu biasanya alasannya? Dia ngambil bekal kawannya alasan dia untuk karena kebutuhan dia akan penguasaan. Pengen dianggap hebat, deh. Pengen berani, pengen apa? Ya pengen menunjukkan lah intinya ya, gitu kan. Ada lagi kebebasan. Apa biasanya alasan dia ketika dia Tidak bisa menggunakan dirinya. Bebasan itu mencoba memiliki pilihan, berarti kan? Mungkin dia ada bekal, cuma dia pengen makan itu. Tidak bisa langsung. Ya, jadi dia pengen mencoba hal baru, makanan temennya. Bisa jadi kan? Terakhir, kesenangan. Iseng misalnya kan? Senang dia kawan susah. Senang dia kawan susah ya. Senang dia ketawa, dia happy kalau kawannya itu nangis. Itu kan ada ya kasus anak-anak seperti itu. Ya, sangat lumrah sekali, biasa kita temui sehari-hari ya di sekolah. Nah, kalau itu ya. Nah, baik murid kita sama-sama tadi ada ya, ada contoh masing-masing kebutuhan dasar yang kira-kira terpenuhi. Nah ini ya, ini lebih jelas lagi. Perilaku siswa menyebarkan gosip tentang teman sekelas, kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi, cinta dan kasih sayang. Kalau saya menjelek-jelekan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka sama saya. Nah suka ini maksudnya gitu ya, ya senang berkasih sayang ya. Pertanyaan yang bisa kita munculkan adalah apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Ya, jadi bisa kita arahkan ya sebagai guru di kelas dan lain-lain. Ini salah satu model pertanyaan yang harus kita tanyakan ke siswa dan kita cari penyelesaiannya. Terus ya, coba. Perilaku menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi, senang, hanya bercanda. Nah, tapi hati-hati ya. Pertanyaannya bahaya kan? Apakah ada cara, nah, supaya kamu tuh bisa senang tanpa harus menyakiti orang lain, tanpa harus melukai, mencederai teman lain. Cuman mana? Ya, supaya kamu tuh bisa senang, happy, tapi tidak merugikan orang lain. Nah, ya, itu bisa pertanyaan yang kita buka supaya menimbulkan kesadaran tadi. Ya, memukul teman yang menghinanya. Nah, ini yang sering ya. Kekuasaan, kebutuhan yang mungkin dipenuhinya kekuasaan atau power. Pertanyaan, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Nah ini yang coba tadi saya sampaikan ya, anak-anak dengan kategori seperti ini bagaimana solusinya dari kita guru, wali kelas, siswaan ya, mengarahkannya ya supaya kebutuhan dia untuk dapat penguasaan atau power ini dapat terpenuhi ya. Lanjut. Mengganggu di kelas, kebebasan. Nah, bebas. Kan saya, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pembelajaran teman-temannya? Ya. Nah, ini sudah cukup jelas ya saya pikir. Anak-anak yang bebas, merasa dirinya bebas, ya, tinggal kita arahkan. Jangan nak supaya kamu tuh bisa merasa bebas, tapi tanpa mengganggu pembelajaran teman-temannya. Ini ada anak-anak kita yang seperti ini, pastilah dalam satu pembelajaran ya. Nah, tadi pembelajaran diferensiasi salah satu solusinya. Kemudian materinya lagi dibahas modul sekarang. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu tadi ada internal, ada eksternal. Ada tiga yang mendasari perilaku manusia. Nah, seperti Pak Anand tadi sampaikan, motivasinya hadir untuk bertahan hidup. Itu dari motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Jadi tiga perilaku manusia itu
murid-murid kita, bayangin murid-murid itu ya, jangan bayangin anak. Satu, ketika dia berperilaku, apakah dia untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, inilah memang tugas kita agar kita mengarahkan anak, menumbuhkan kesadaran anak supaya mereka itu tidak takut menjalani peraturan, ya, dengan kesadaran untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3, ya. Nah, ini lanjutkan konsep disiplin melalui pendekatan hukuman, konsekuensi serta restitusi. Kita lanjutkan ini. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ini salah satu hukuman. Ya, nanti kita lihat lagi apa dampaknya ketika kita memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Nah, pilihan mana yang akan kita buat, nanti kita akan lanjut. Jadi ini Bapak Ibu, untuk ini kita mereview apa perjalanan yang pernah kita lakukan. Apakah kita sudah pernah melakukan tindakan-tindakan ini? Rasanya sering ya. Rasanya kita pernah berada dalam situasi-situasi yang seperti ini. Ya, ternyata itu merupakan bentuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini hukuman. Ini pada saat pandemi ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Apa beda hukuman konsekuensi menurut ini? Jadi apa? Kira-kira? Saya Pak Anang. Kamu kok lama? Belum dijawab. Lari. Anak-anak. Kan anak. Ada siapa? Anak-anak ya biasanya. Masih anak-anak ya. Kamu lambat? Lari kok. Nah, itu. Ada nggak hubungan antara terlambat dengan konsekuensi? Lari. Lari dan Itu ya. Jadi setelah ini apa jadi perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Apa? Kalau konsekuensi itu ada tanggung jawab. Misalnya tadi mencoret-coret kertas temannya, kemudian dia mengganti kertas temannya, maksudnya itu tanggung jawab yang sudah dia lakukan. Masuk, nah ya. Benar. Ya benar ya. Kalau hukuman, kamu punya adik. Kalau hukuman, ya. Namanya juga. Tidak bukan. Kalau hukuman, mungkin kalau hukuman itu dari dia itu kan kalau yang mengganti itu cara dia untuk bertanggung jawab. Kalau hukuman mungkin cara caranya dia tuh mungkin tidak mengulangi lagi. Jangan. Iya. Kalau yang bergerak berarti dari internal apa Mungkin eksternal? dapat pelajarannya. Ya. Ya kita memang tidak bisa nanti ada ini ya, nanti ada. Tidak bisa memungkiri, memang harus ada hukuman, harus ada terhadap peraturan yang dibuat tetap ada. Ya. Konsekuensi itu merupakan langkah selanjutnya, ya langkah selanjutnya yang bisa kita terapkan. Tapi tetap ada pilihan-pilihan yang kita bisa lakukan. Pilihan mana yang terbaik? Nah, itu setelah kita melaksanakan nanti apa yang namanya segitiga, restitusi dan materi-materi kita selanjutnya. Ya, dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu, ternyata penghargaan bisa berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah ya. Nah,
Penghargaan pun kalau tidak dikelola dengan baik, ternyata bisa berdampak seolah-olah seperti dihukum, ya, seperti dihukum. Nah, apa yang dimaksud dengan dihukum dengan penghargaan? Bagaimana ininya, indikasinya ataupun dampaknya seperti apa? Coba kita lihat. Nah, ini ya, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan, kalau kita memberikan apresiasi kepada siswa, itu bisa berupa jangkanya pendek atau panjang. Kalau kita memberikan apresiasi dengan siswa, kalau tidak diberi apresiasi lagi, berarti bisa dikatakan bahwa pengaruh penghargaan itu ya bisa merupakan pengaruh yang tidak lama, ya, kalau tidak dimunculkan motivasi dari dalam, gitu ya. Ini untuk lebih jelasnya. Nah ini nih, baca ya. Nah ini penjelasannya, maka tidak salah. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi diri dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, jadi ini maksudnya penghargaan itu dihukum oleh penghargaan, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang ini. Lanjut ya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras seperti sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Terakhir, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil, ya, karena motivasinya tadi. Lanjut. Penghargaan merusak hubungan. Ini, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan iri, murid-murid iri, yaitu. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan. Dia pasti ada, walaupun kita tidak tahu, ya, melihat, menyimpulkan dari semua murid-murid kita. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid termotivasi hanya untuk menyenangkan guru. Nah, mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut, ya. Penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas, persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, kecewa dan berhenti, ya. Mengurangi ketepatan. Di dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ini riset, ya. Lanjut deh, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat,
Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kerjanya berhenti. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ini benar apa benar? Motivasi menulis ini misalnya. Kalau misalnya motivasi di YouTube misalnya, kan itu masuk ya. Dan kalau misalnya kita motivasinya karena duit, tidak dapat duit dari YouTube ya kecewa gitu ya. Itulah kira-kira. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila mereka berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijadikan suatu penghargaan. Nah, ini riset juga ya. Lanjut terakhir. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Terakhir, motivasi dari dalam puisi. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya sebuah senyuman. Anak tersebut begitu gembira karena telah mempelajari dan menguasai sesuatu tren baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa ia sudah dapat membaca itu adalah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat ia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraannya secara alamiah. Itu ya, ini bisa kita ambil apa-apa yang sesuai. Ya, jadi apakah kita tidak bisa memberikan penghargaan di kelas? Bisa, secara di kelas dan di lingkungan sekolah kita bisa, tapi sifatnya secara pribadi, secara alami, secara khusus, ya. Misalnya ada anak yang ada anak yang rajin misalnya, nah kita puji secara khusus, secara pribadi, gitu ya. Atau secara terus, misalnya pun kita nak memberikan penghargaan, pujian di hadapan di dalam kelas, berarti sifatnya secara kolektif, secara keseluruhan. Nah itu ya, bisa dijadikan panduan. Nah ini yang kata tadi ya, harus jelasin duluan. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan secara kepada semua murid bisa secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Ini ya, untuk apresiasi tadi kaitannya ini. Lanjut ya. Nah inilah adalah contoh. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya pada saat menolong. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Lanjut. Nah ini hukuman, konsekuensi, identitas, restitusi tadi Bapak Ibu yang sempat kita bahas bahwa hukuman itu merupakan identitas yang gagal. Identitas sukses itu berupa konsekuensi dan restitusi. Nah itu. Kalau hukuman itu sifatnya tuh sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, harus tidak nyaman buat anak-anak untuk jangka waktu panjang ya secara psikologis ya. Korban mendapatkan keadilan, memang korban mendapatkan keadilan. Korban anak yang benar. Murid akan tersakiti, ya ini anak yang dihukum. Sementara konsekuensi sesuatu itu ya harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, mungkin korban bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman. Ya ini tidak nyaman ya. Nah ini bagusnya restitusi, pilihan, merupakan pilihan menguatkan murid jangka panjang, korban dapat ganti, murid anak mendapat penguatan. Nanti kita bahas lebih lanjut restitusi. Ini contoh aja.
Kalau hukuman, ini sebelah kiri hukuman, konsekuensi itu sifatnya netral, restitusi itu positif. Hukuman perilaku pasif agresif meningkat, pasif agresif dia kalau dihukum. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, kalau restitusi masalahnya terpecahkan. Itu lanjut Ben. Nah ini restitusi ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini restitusi yang positif ya, yang bagus, yang harusnya kita laksanakan, yang harusnya kita jalankan. Lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses kolaboratif, kata kuncinya kolaboratif antara murid dan guru, mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa. Ini nilainya tadi. Nilai-nilai tadi. Ingin menjadi orang seperti apa mereka? Nilai-nilai keyakinan apa? Itu tujuannya tadi. Bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Lanjut. Ini 9 ciri restitusi. 1, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi setelah dia melakukan pelanggaran, dia tidak merasa bersalah, dia kembali ke teman-temannya, ke kelasnya, dan hubungannya jadi semakin baik, ya, menjadi baik. Restitusi itu menawarkan, bukan memaksa. Jadi kita menawarkan pada murid, bukan kita yang menentukan pilihan murid. Restitusi itu adalah cara terbaik, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ya cirinya. Lanjut, posisi kontrol dulu. Nah ini posisi kontrol dulu. Penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer. Nah yang mana yang terbaik? Apakah kita selama ini berada sebagai posisi penghukum? Apa kita membuat rasa bersalah? Apa kita kontrol itu sebagai teman? Apa kita pemantau? Apa kita sudah sebagai manajer? Kita lanjut. Ini penghukum. Penghukum, guru yang berposisi sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal. Patuhi aturan saya atau awas. Itu. Dan kamu salah terus. Kamu selalu salah. Selalu dah tahu. Selalu lah. Pasti selalu terakhir. Nah, kalau ngumpul ya. Itu guru kontrolnya sebagai penghukum. Ciri-ciri. Nah ya. Ini banyak ya. Maksudnya contoh aja ya. Pembuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau tadi. Bapak kecewa dengan kau, gitu ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Nah itu ciri-ciri posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini ada akibatnya masing-masing. Nanti kita akan bahas. Lanjut. Nah ini teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi, membujukan. Posisi teman pada guru ini bersifat bisa negatif, bisa positif. Kalau positifnya itu hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kalau negatifnya apa? Murid tentu akan bertindak untuk guru-guru tertentu dan tidak untuk guru lain, dan murid akan tergantung dengan guru tersebut. Ayolah, bantu bapak, kan? Ayo, ingat gak selama ini bapak baik sama kau? Ya sudah, kali ini tak apa-apa. Ya juga ya. Nanti ibu bantu bereskan. Jadi kalian seperti inilah. Akrab mengandalkan hubungan antar murid. Pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi tadi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah ini sebenarnya sudah lebih bagus dari teman tadi, ya.
Tapi tetap ya untuk melakukan penindakan kita tetap bisa berposisi sebagai teman, pemantau atau manajer. Yang lebih baik itu nanti manajer. Ya, yang diharapkan yang kita hindari tadi ya penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini pemantau. Jadi guru yang berposisi sebagai pemantau ini dia sangat lengket dengan apa yang namanya aturan-aturan. Lanjut. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini panjang. Kira-kira gini lah teman-teman. Kalau identitas gagal itu yang dihindari itu ya penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini kayak kita PLD ya, panjang gini. Guru berbuat menghargai, nonjok-nonjok, menyakiti, nyindir. Kalau membuat rasa bersalah, berceramah mengatakan ini seharusnya ini, ibu kecewa. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk murid, kalau pemantau mengukur, menghitung dia kesalahan-kesalahan itu. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah dampaknya yang langsung ke dampak ya. Ini banyak penting loh. Hasilnya ini hasil. Kalau penghukum memberontak muridnya jadinya menyalahkan orang lain dan bisa berbohong. Kalau membuat rasa bersalah guru, hasilnya dia menyembunyikan, menyangka berbohong biasanya. Ya, karena itu tadi ya. Dengan membuat orang merasa bersalah itu biasanya berbohong, menyangkal atau menyembunyikan. Kalau teman, jadi tergantung ya kalau teman. Kalau pemantau, anak kita jadi menyelesaikan diri, tapi tidak diawasi baik. Nah itu. Nah kalau manajer, anak itu jadinya keluar dari dalam, itu ya, makan dari dalam. Dampak terakhir aja. Mengulangi, kalau penghukum ini mengulangi ya. Kalau membuat orang bersalah, anak itu jadi rendah diri. Kalau teman, kalau kita posisi sebagai teman, anak itu jadi lemah, tidak mandiri, tergantung ya. Kalau pemantau, menitikberatkan pada konsekuensi atau hadiah. Kalau manajer, anak-anak terus mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki diri. Betul. Saya kecewa dengan kamu. Ini apa? Posisi apa? Merasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Apa rencanamu untuk memperbaiki ini? Ayo lakukan demi Umi ya. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak memberikan tugas. Pemantau. Oke, terus keyakinan kelas ini udah ada, wali kelas yang buat udah ya, Umi Tiara. Nah, apa beda dengan peraturan? Apa beda dengan peraturan? Kalau peraturan kita yang buat, benar ya? Kalau peraturan kita yang buat, tapi tetap ya peraturan itu boleh ya, bukan masalah, bukan ini. Tapi intinya gini, pengennya menyadarkan kalau keyakinan kelas itu kan kolaborasi antara guru dengan siswa. Jadi itu hasil mereka. Kalau dari hasil mereka, otomatis yang timbul adalah kesadaran untuk melaksanakannya, gitu ya. Itu secara sekilas tentang mengapa bukan peraturan. Kalau peraturan itu tadi yang datangnya itu dari guru, siswa hanya mengikuti saja. Jadi sedangkan keyakinan itu timbul dari kolaborasi. Murid diminta untuk menyampaikan idenya. Karena itu dari anak-anak, dari murid, tentu secara tidak langsung itu akan menimbulkan motivasi
dari dalam bagi mereka karena mereka yang sudah menentukan keyakinan kelas itu. Nah, teknisnya ini ada secara khusus sebenarnya membuat keyakinan kelas itu bagaimana dari peraturan menuju ke keyakinan, dari keyakinan terus disimpulkan menjadi nilai-nilai kebajikan, dari nilai kebajikan nanti dikuatkan, terakhir ada apa ya? Lupa aku. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini peraturan. Nah, ini ya. Kalau peraturan itu ditentukan oleh guru secara sepihak, berfokus pada perilaku tindakan yang spesifik, menciptakan keteraturan dan kontrol dalam kelas. Murid mungkin patuh karena takut akan hukuman, namun tidak memahami alasan. Kalau keyakinan dirumuskan bersama-sama, fokusnya pada nilai dan prinsip yang mendasar. Membangun komunitas kelas yang positif dan suportif, memiliki rasa kepemilikan terhadap keyakinan kelas dan lebih bertanggung jawab atas tindakan. Misalnya kita punya peraturan apa? Salah satu contoh aja, peraturan di kelas apa? Tidak makan di kelas. Tidak makan di kelas. Nah, tidak makan di kelas itu nilai apa yang kita yakini? Nilai apa? Nilai kebajikan tadi loh. Di kelas yang bersih. Kebersihan. Kebersihan. Nilai kebajikan kebersihan. Ya. Jadi harus ada dari peraturan itu harus menuju ke nilai kebajikan yang diyakini. Mengapa kita menjaga kebersihan? Mengapa kita tidak boleh membuang sampah? Kan kalau kalimat-kalimat peraturan tidak boleh, dilarang. Nah, nilai kayak dengan keyakinan kelas itu kalimatnya berubah. Kalau peraturan kan tidak boleh makan di kelas. Nah, kalau keyakinan kelas kalimatnya menjadi nah, nilai yang diyakini adalah nilai kebersihan. Ya. Jadi secara tidak langsung kan dampaknya itu apa? Secara psikologis itu kan kalau kata-kata dilarang, ya seperti memaksa ya, Tapi kalau misalnya diubah, misalnya tidak boleh keluar tanpa izin. Nah, misalnya, jadi kalimat keyakinan kelasnya apa? Izin dulu. Ada tidak boleh. Izin sebelum keluar. Izin sebelum keluar. Ya. Lanjut ya. Aduh, banyak bahasa ini. Lanjut. Nah, ini ya, terakhir. Aduh, mengambil lebih dari segitiga restitusi. Pendekatan dalam penerapan distribusi menekankan tanggung jawab restorasi dan pertumbuhan pribadi. Segitiga restitusi memberikan kerangka kerja yang mendalam untuk merespon tindakan yang tidak pantas dan perubahan menjadi peluang naik. Jadi segitiga restitusi itu adalah penerapan penindakan pelanggaran pelanggaran dan seterusnya itu ya, dengan cara restitusi. Nah, restitusi itu ada langkah-langkahnya dengan 3 langkah segitiga ini. Ya, tadi kan ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini restitusi. Apa langkahnya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Itu yang pertama. Kita stabilkan identitasnya dulu. Emosi, marah-marah, tenangkan intinya. Ya, ya kan? Ya, kalau anak belagu kan? Diam dulu. Ya butuh wajar. Namanya anak kan, emosi, gitu kan? Tenang. Validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, selanjutnya ada ya, yang nonton di lobby itu, yang anak belakang itu, oke, contohnya ya. Apa alasannya? Dia emosi. Itu Pak, apa biasanya anak belakang? Ngomongin Ngomongin tua Pak. Nah, itu ya validasi kebutuhan. Akhirnya ditanya, setelahnya ditanya keyakinan terakhir, keyakinan apa yang telah kita sepakati. Nah, pertama tuh validasi validasi kesalahan ya, sebenarnya kebutuhan. Bisa jadi ini kita mengatakan mereka tuh bahwa yang dilakukan mereka itu adalah suatu kesalahan, tapi kita yang mengatakan gitu. Nanti kalau sudah itu dia muncul dari dia, Pak, sebenarnya aku tuh emosi, sebenarnya aku tuh ya itulah ya, sebenarnya aku tuh
tidak galak, itu tuh. Nah, itu sudah stabil, dia sudah mulai lunak. Nah, terakhir baru keyakinan apa yang telah kita sepakati. Makanya ini penting sekali ketika kita membuat keyakinan kelas tadi, dari keyakinan kelas tadi atau keyakinan sekolah ya. Itu bisa buat keyakinan sekolah. Kalau kita sebenarnya udah ya, kita yakini nilai-nilai yang ada di sekolah kita, nilai-nilai keislaman dan seterusnya, itu bisa diarahkan ke situ. Tidak boleh nah emosi itu tuh setan galau. Gitu lah, gitu ya. Nah ini kan kalau kita ngangkat sekolah Islam itu kayak gitu ya. Nah terus, nah ini sedikit. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kamu enggak? Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak begitu, gitu. Ya gitu ya. Kalau validasi tindakan yang salah itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah ini kan kalimat-kalimat yang harus kita latih sehingga akan keluar ketika kita sedang melakukan pemanggilan anak, pendidikan anak, ya, dan ini jadi bagian yang kita lakukan ya supaya anak itu muncul kesadaran bahwa tindakan yang dilakukannya adalah salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku tadi akan butuh sesuatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya. Terakhir, nah baru keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Apa nilai yang disepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas? Apa yang ingin menjadi seperti apa? Gitu ya. Apa yang ingin menjadi? Oh iya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini kira-kira kalau kita lebih arahkan ke keislamannya, ya, keislamannya. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Kamu ingin mencontoh Nabi, gitu kan? Kalau Nabi pas apa? Kalau Nabi kan mengajarkan kita, itu misalnya ya. Kira. Nah ini siapa ini? Wawa. Bawa ya, silakan semua. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya, sehat. Bapak tahu kenapa bapak panggil bukan bapak? Karena tugas. Tapi kemarin kamu masukkan? Tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Loh kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Karena saya capek dari malam sudah seperti itu sampai jam 12 malam. Bapak paham, saya paham, pasti pernah membuat kesalahan. Tapi sekarang kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tahu keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kamu lakukan? Tanggung jawab. Nah itu kamu tahu kan bahwa kita punya keyakinan kelas yaitu bertanggung jawab. Nah sekarang bagaimana solusi agar kamu dapat melaksanakan keyakinan kelas tersebut? Ya Pak, karena saya maaf saya tidak mengerjakan Mas. Yang kedua saya tidak akan bermalam lagi. Yang ketiga saya akan mengerjakan kesulitan Mas dan memulai besok. Baik, bagus, Bapak sangat mengapresiasi sekali. Aman, Jawab dari Bapak. Boleh kembali istirahat. Baik, itulah tadi adegan ya memperlihatkan salah satu contoh ya segitiga restribusi. Kira-kira seperti itulah. Selama ini aku yakin kita semua sudah melakukannya. Mungkin kita belum tahu bahwa itu segitiga restribusi, atau mungkin kita sudah melakukan tapi tidak berdasarkan urutan, ya. Kita lompat-lompat, tidak masalah. Yang penting itu sudah pernah kita lakukan, ya. Atau mungkin kita tidak lengkap dalam melakukan. Terus yang ke hukum. Ya. Nah itulah. Habis ya, insyaallah itu aja materi. Tapi sebelum itu aku minta teman-teman ada yang memberikan pendapat
refleksi pembelajaran apa hal-hal mungkin yang baru dapat atau misalnya tidak terduga bahwa oh seperti itu ya ternyata ada tak? Kalau tidak ada apa itu? Kira-kira apa? Satu doang aja. Refleksi refleksi itu apa yang kita dapatkan, perasaannya seperti apa, dan harapannya ke depan. Pak kira-kira bantu dari teman-teman. Di sini yang maju ya supaya kelihatan kamera. Jelasin. Ya, boleh. Boleh ini, refleksi sudah itu habis. Ah ini bahasa. Thanks. Ya, Cici, sama sini. Aduh ini, penghargaan tak boleh tadi. Direkam mana? Blok kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Dimas karena telah menyampaikan beberapa poin yang dapat kami tangkap hari ini adalah saya memahami, bisa memahami apa yang sudah Pak Dimas sampaikan dengan baik, dan saya baru dapat ilmu baru tentang kebutuhan dasar manusia tadi yang dikelompokkan itu. Terima kasih banyak Pak Dimas atas ilmunya, dan juga tentang 3 aspek itu tadi, hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi tadi. Terima kasih banyak telah disampaikan, dan kami harapkan kami dapat menerapkan apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Cici. Satu lagi boleh? Atau semuanya? Ada lagi? Mewakili siswaan ya? Yuk, saya lebih banyak ilmu itu. Karena samping. Ya, bismillah. Apa ya? Ya, sebelumnya kami apresiasi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dimas atas materi yang disampaikan pada hari ini, pada pagi hari ini. Ya, jujur sebenarnya ini materi yang sangat diperlukan kemahasiswaan ya, apalagi untuk menindak anak-anak tadi. Ternyata hukuman itu juga punya keburu dan lain sebagainya. Mungkin itu juga sebagai masukan baru kepada kami selaku kemahasiswaan, juga tim kedisiplinan. Mungkin bakal ada evaluasi lagi, terutama untuk diri kami sendiri ya, dalam menyusun beberapa aturan-aturan sekolah. Mungkin ya bisa kayak bikin apa nih, keyakinan sekolah, mungkin itu sebagai kayak terobosan baru ya. Cuman kita sama-sama bikin kesepakatan bersama antara sekolah dan murid, tentunya tujuannya agar bisa disepakati bareng kan Pak, sudah syarat. Mungkin itu aja, dan harapannya mungkin di kedepannya mungkin ada Pak Dimas lebih bisa lagi menyampaikan materi-materi baru yang mungkin kami tidak tahu. Itu aja Pak, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, boleh ya, boleh nanti diundang kami. Cukup tumbler aja Pak, kasih tumbler insya Allah sudah ada. Senang kami. Jadi yang dibutuhkan restitusi kesabaran tentu ya. Anak kita sebagai guru harus berusaha untuk memahami kebutuhan siswa tadi dengan sabar, maksudnya ya. Jadi mungkin kita punya masalah pribadi juga. Nah, itulah gunanya kita memisahkan dulu tugas kita sebagai guru dengan sisi kita sebagai manusia, gitu kan. Misalnya kan kadang-kadang kita dengan emosi misalnya kan langsung menjas anak, langsung menindak anak dengan hukuman tanpa ada proses-proses tadi. Nah, ini bisa jadi apa namanya ya, bisa jadi untuk pencerahan bagi kita semua ya bareng-bareng. Aku juga rasanya masih sering seperti itu ya. Kadang-kadang kita
dengan kesalahan siswa langsung menghukum ya gitu ya, langsung ngasih sanksi dan seterusnya gitu. Padahal kita udah tahu kan kenapa dia seperti itu tadi ya. Nah untuk restitusi itu tentu dia tidak bisa untuk kesalahan-kesalahan yang fatal, tidak bisa. Jadi misalnya tindakan yang seperti kekerasan fisik, apa namanya misalnya vandalisme, misalnya apa namanya yang udah berulang-ulang tentu nggak bisa. Ya, jadi ketika restitusi itu tadi bisa dipahami ya, maksudnya ya ketika dia masih ada apa namanya masih bisa diarahkan dan apa namanya ya untuk masalah-masalah yang sering sehari-hari gitu ya. Tapi untuk anak-anak yang udah sangat kelewatan itu perlu penindakan yang lebih lanjut. Ya peraturan tetap harus ditegakkan. Kalau restitusi terapi kan tidak ada peraturan kan, ya, nggak ada, tapi cuma keyakinan tadi kan. Nah, kalau untuk anak-anak yang udah itu tadi, yang lebih itu tadi, ya harus ada peraturan yang harus kita tegakkan untuk membantu ya sekolah kita supaya tetap berjalan, gitu ya. Itu aja mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kami sangat berterima kasih sekali lagi atas partisipasinya dan kesempatan untuk menyampaikan materi ini ya, membagikan dengan Bapak Ibu dan materi ini. Dan saya mohon maaf ya apabila banyak kekurangan dan telah banyak mengambil waktu kegiatan Bapak Ibu semua. Sekali saya mohon maaf. Itu aja, mungkin kita akhiri dengan lafaz basmalah. Alhamdulillah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih semuanya. Baru tutup. Ya, jazakallahu khair pada Pak Dimas atas waktu dan atas materi yang telah diberikan pada pagi hari ini. Semoga bisa diaplikasikan bagi guru di sini ke depannya. Mari kita akhiri dengan atas hamdalah. Dan disempurnakan dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sebagai moderator kami berdiri, mohon maaf atas kesalahan. Silakan daripada mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.